Berjumpa kembali dengan saya Alia Sambalado dalam acara Ngopas, Ngopi, Ngobrol Santuy. Masya Allah. Malam ini adalah malam yang penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kesengsaraan, di mana banyak sekali warga-warga khususnya di Indonesia tercinta ini banyak keluhan, banyak rasa-rasa yang begitu menakutkan. Apa yang menakutkan ini dan apa yang akan terjadi nanti, mereka semua takut dengan yang namanya COVID-19. COVID-19. LOL. Mari kita dengarkan secara seksama bagaimana COVID-19 ini. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya yang ada di panggung panas ini. Ada Bung Koyim. Selamat malam. Selamat malam. Saya udah selamat malam. Selamat malam Bung Koyim. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan ini samping saya Bung Aceng. Selamat malam Bung Aceng. Malam. Sepertinya Anda kurang tidur ini. Dikit. Snoop Dogg. Dikit. Dan sebelah ujung ini ada Bung Dery. Beliau ini adalah tokoh shopping. Dan sebelah saya ini ada Gus Labib, ya. Bro. Iya. Beliau ini narasumber dari Pondok Pesantren An-Nasuha Asrama Al-Mansuriyah. Gus Labib, ya. Langsung saja kita mulai, ya. Bagaimana menurut pandangan Anda tentang COVID-19 ini yang sedang marak? Terima kasih Bung Adiuddin, Ya. dan teman-teman. Ini ada bung-bung yang lain, ini ada Bang Dery dan yang lainnya. Bungkem, ya. Terima kasih. Memang akhir-akhir ini kita lagi menghadapi situasi yang sulit, situasi yang menakutkan bisa jadi, dan situasi yang bukan hanya skala lokal tapi sudah skala global. Artinya kasus ini atau yang namanya wabah COVID-19 ini sudah sampai ke berbagai negara, sudah 186 negara, sudah semuanya terdampak semua. Maka sesungguhnya yang namanya wabah ini, kalau kita kembalikan pada kajian atau pemahaman agama, itu namanya at-ta'un. Ta'un itu wabah, ta'un atau wabah juga bisa. Dan fenomena wabah ini juga cukup menarik, karena melihat perkembangan dan penularan yang begitu cepat, sehingga kita yang hadir di sini ini kita berpotensi untuk tertular. Bisa mungkin ini Bung Dery bisa juga tertular. お前はもう死んでいる。何? Juga waktu zaman Nabi itu pernah ada yang namanya wabah yang memang menular itu kan. Lalu kemudian Nabi menyampaikan, ketika ada wabah di satu tempat, kamu jangan keluar ke daerah lain, diam di situ. Kalau yang dari luar jangan masuk ke negara yang terkena wabah ini, karena memang mungkin Nabi memberikan catatan bahwa
wabah ini di samping penyakit juga bentuk ujian yang datangnya dari Tuhan itu kan, dan dari Allah yang memang menciptakan penyakit gitu. Jadi sejatinya tidak ada yang namanya wabah atau penyakit yang menular. Tidak ada. Tidak ada. Penyakit yang menular sejatinya tidak ada. Cuma memang karena penyakit itu yang menciptakan Tuhan, Tuhan pun juga bisa dan berkehendak mampu untuk menularkan penyakit ini ke yang lainnya. Tapi sejatinya penyakit ini nggak ada yang menular. Sejatinya. Ya, masalah agama ini ya. Iya. Tadi berkaitan dengan masalah agama. Ini kan dari bawah dari pemerintah semua itu suruh berdiam diri di rumah. Iya. Nah, dan juga himbauan dari pemerintah ini seperti sholat jamaah, kemudian sholat Jumat itu ditiadakan. Nah, ini bagaimana ini menurut pandangan Islam? Oh iya. Ya ini juga baru lagi nih terjadi seperti ini, luar biasa kalau terjadi. Sampai-sampai himbauan gitu kan, sholat berjamaah, sholat Jumat, pokoknya yang ada berkerumun massa itu kan sebaiknya dihindari. Sampai orang yang mau menikah itu kan ditahan dulu, di cancel, nggak boleh, nanti kan rame-rame. Tentunya kita kembali bahwa orang yang beragama mental harus tetap waras, mental harus waras. Artinya kalau mental waras, dengan berprinsip tadi wabah itu nggak menular, yang terhadap Tuhan, ya nanti kita kembalikan pada kondisi wilayah kita. Kalau wilayah kita ini belum ada yang terkena wabah ini, dan diyakinkan kita nggak akan ada yang terkena, ya kita tetap aja melakukan sholat jamaah Jumat lah gitu kan. Biasa. Kalau seumpama ada masjid di pinggir jalan, kemudian ada himbauan dari pemerintah, kalau Jumat dilaksanakan, takutnya ada orang luar datang ke situ, Ya. dan orang luar di situ nanti membawa. Jadi himbauannya lebih baik ditiadakan Jumat karena ada kekhawatiran ya. Apa namanya ya kita ikuti himbauan itu demi kebaikan dan beberapa namanya menjaga semuanya ini. Jadi jangan sampai punya ego diri sendiri nih. Ya. Boleh saya waras, saya punya pengen Jumatan, takutnya kan seperti egonya masih ada. Iya. Gitu. Jadi kalau satu wilayah masih aman, kondusif dan berprinsip para nabi tadi itu kalau ada wabah jangan keluar, yang luar jangan masuk, kita masih aman, ya tetap Jumatan. Tentunya dengan nanti cara-cara Jumatan yang lebih ke intinya saja, jangan ke yang bukan inti. Kita tetap juga berjamaah Jumat, namun dengan prinsip hati-hati. Artinya hati-hati mendahulukan yang penting saja. Tapi kalau di daerah yang khawatir ada orang luar datang, takutnya nanti ada yang terkena masuk ke situ, maka ya kita ikuti himbauan. Ya intinya sih mental tetap harus waras. Masa sedunia tidak ada yang Jumatan, ini kita harus gimana? Oke, Wali, saya ingin bertanya pada Gus Muhammad Ahmad Labib seputar COVID-19 yang menggemparkan dunia. Ini nama lu kan? Iya, saya. Makhluk kecil ataupun tidak kelihatan, tapi menggemparkan seluruh dunia. Iya. Ya. Luar biasa. Bahkan di Indonesia penaikan pasien-pasien yang terdampak COVID-19 itu terus meningkat. Kadang sehari 50, bahkan 100. Hingga data sekarang akhir-akhir ini itu sudah mencapai 895. Oh ya, yang terupdate itu ya. Terupdate. Nah, jadi ini menyebabkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan pesantren pun mengambil langkah, mengambil langkah yang tepat untuk melindungi para santrinya. Begitu, Muhammad. Iya. Melindungi para santrinya. Banyak
pesantren di Indonesia sudah mengambil langkah, contoh Tebuireng dan lain sebagainya. Bahkan pada pesantren nasional kita sendiri sudah mengambil langkah memulangkan santri. Nah, iya, supaya aman. Iya. Nah, jadi ketika di rumah banyak oleh santri yang SMP atau WhatsApp saya sebagai pengurus sini, banyak oleh santri yang berkeluh kesah kepada saya menanyakan, nah kenapa para santri itu dipulangkan? Orang tua lebih baik, lebih tenang anak itu di pesantren, karena lebih steril. Berarti dipulangkan itu malah menjadi kekhawatiran. Nah, kekhawatiran bagi orang tua. Jadi gimana gitu Gus, himbauan Gus gitu terhadap para wali santri yang masih bingung mengurus anaknya dan menghimbau anaknya itu untuk tidak keluar. Karena kalau santri itu setiap libur, kalau udah hal yang lumrah gitu, ya berkumpul dengan angkatan, pasti jalan. Itu. Jadi yang saya tanyakan ya tadi Gus, himbauan Gus terhadap wali santri masih bingung dan masih bimbang untuk orang tuanya itu. Ya. Cukup. Terima kasih Wali. Terima kasih Akhi Aceh Hafid. Kaitan himbauan ini kan pada awalnya kita berusaha bertahan di asrama lah, pondok pesantren, alias santri nggak boleh pulang, dengan tetap kegiatannya itu berjalan, kajian-kajian kita, kemudian kegiatan yang lain tetap berjalan. Namun kita pun juga menerima masukan dan melihat perkembangan situasi yang terjadi saat sekarang ini, dengan perkembangan tadi yang disebutkan virus yang terjangkit ini, wabah sudah naik setiap harinya. Dan kita nggak bisa memprediksi perkembangannya seperti apa, kemudian nanti kenaikannya bagaimana, kita nggak bisa memprediksi. Yang menjadi rujukan itu adalah kenapa kok pada akhirnya dipulangkan. Yang pertama, kami menunggu kabar tentang pelaksanaan UNBK yang ternyata UN sekarang ditiadakan. Iya. Dengan peniadaan UN ini memberikan gambaran bahwa situasi perkembangan wabah ini akan berlanjut bukan minggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi masih hitungan bulan. Dan tentunya kita kembali makhluk yang kita nggak bisa social distancing secara full di rumah, pasti kita keluar dengan keluar yang sifatnya pemenuhan kebutuhan yang darurat lah. Jadi informasi UNBK ditiadakan menyimpulkan bahwa situasi ini akan berlanjut berbulan-bulan. Kita ya harapannya ya hitungan minggu udah selesai lah harapannya. Tapi sepertinya. Jadi bagaimana menanggapi masyarakat yang masih beranggapan takut kepada COVID-19? Ya, terima kasih Bu Mayib. Kondisi masyarakat kita memang dari sisi pengetahuan dan pengertian tentang wabah ini masih mungkin masih infonya simpang siur. Saya juga kadang mengecewakan ada beberapa oknum yang sebetulnya masih membuat berita hoax tentang COVID ini 19. Harusnya kita kondisi seperti ini redam, keusilan kita dihentikan dulu, jangan melibatkan hal-hal yang nanti malah mengganggu masyarakat, sehingga nanti masyarakat itu akan menyimpulkan dengan penyimpulan yang berbeda-beda. Ada yang menyimpulkan dengan perasaan yang berlebihan, takut berlebihan, karena mungkin penyebaran info COVID-nya ini mengerikan sekali. Ada memang masyarakat yang sikapnya itu abai atau mungkin biasa-biasa saja, karena mungkin ada info yang mengatakan
kita ada Tuhan, kok masuk takut dengan COVID-19 ini, kita bagaimana? Tentunya kembali bahwa cara kita adalah kematian itu pasti, tetapi menjaga hidup itu jadi kewajiban kita. Dan di antara menjaga hidup ini kita kan ada ikhtiar yang kita redam dan kita jaga, jangan masuk dalam wilayah yang itu kita bisa hancur. Ya, semisal kita masuk pada satu wilayah yang di situ sudah banyak pengidap wabah ini, kita jangan masuk. Kita bukan takut, bukan. Memang saja Tuhan yang tadi mentakdirkan kita terpuruk tidak itu kan. Tapi menghantarkan diri kita pada kondisi yang dosa ini kita nggak diperbolehkan. Jadi kembali bahwa kematian itu pasti, menjaga kewajiban kita, maka kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, sebisa mungkin, namun tetap kembali pada mental dan kondisi kita yang waras dalam arti ada ujian, ada wabah, kita hadapi dengan tenang, bukan berarti sungkan-sungguh, bukan berarti merasa diri kita itu sehat dan kemudian melawan keadaan seperti ini. Kita nggak seperti itu. Mungkin seperti itu pun. Jadi kita berikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat, ikhtiar dan menjaga kita dengan kewajiban. Kita bukan takut pada wabah, karena kita juga nggak tahu wabahnya bagaimana. Kita nggak tahu, kita cuma yang kita takutkan adalah tertular dan kita akan hancur, dan itu kita akan memperbolehkan. Tetap kita waras mentalnya, gitu kan. Seperti Bung Ali itu waras mentalnya. Oke, Mister, ini obrolan yang sangat menarik. Ngopas, ngobrol, ngopi, santuy, ya. Luar biasa. Dari semua tadi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya apa Ustaz? Kesimpulannya, Iya. ya kesimpulannya wabah ini merupakan tentuan dan kehendak Tuhan. Kita umat manusia menjalankan dan menerima serta berdoa, bertawakal, berikhtiar, dan tentunya kondisi ini juga harus kita sikapi dengan mental yang waras, dengan ketenangan kita, dan dengan ikhtiar kita. Jangan sampai sembrono, jangan sampai merasa diri kita ini mampu dan bisa melawan ini. Dan yang penting adalah kita bangun positive thinking pada Tuhan kita, dugaan-dugaan kita sesuai tadi dengan hadis kuncinya, anak indadoni abdi, aku bersama dugaan hambaku kepadaku. Maka dugaan kita berdoa adalah ada hikmah di balik wabah ini, tentunya hikmah yang baik untuk umat manusia, sehingga kita tegur untuk introspeksi, dipaksa untuk menguzlah, perenungan, mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan kebiasaan kita sibuk dengan jadwal padat, semuanya kita dihentikan dulu, di stop dulu, dan tentunya kita lebih banyak perenungan dan pembersihan diri kita dari segala kesalahan kita. Barangkali kemarin ego kita tinggi, nafsu kita tinggi, semuanya kita kontrol lagi. Kira-kira seperti itu Bung Ali dan kawan-kawan. Ya, itulah tadi kesimpulan dari Gus Labib. Terima kasih Bung Koyim, Bung Aceh, Bung Kusan. Mati itu pasti dan menjaga hidup adalah kewajiban kita. Terima kasih pemirsa, dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Saya Adia Samarano, sampai jumpa. Salam Ngopas.